Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kali ini kita masih diberikan kesempatan berupa nikmat sehat dan nikmat Islam sehingga kita dapat mendengarkan tausiah singkat berikut ini. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, pembawa rahmat bagi semesta alam. Ialah baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman Islam yang penuh dengan cahaya ini. Saudara-saudara muslim rahimakumullah, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pada suatu tahun Rasulullah SAW ditimpa duka yang bertumpuk-tumpuk pada satu waktu, di mana paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Thalib wafat. Karena wafatnya Abu Thalib, sehingga tidak ada yang melindungi Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy semakin gencar untuk mencaci, menghina, menyiksa, bahkan berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Setelah ditimpa duka yang bertumpuk-tumpuk itu, Rasulullah juga berduka lagi, yaitu dengan wafatnya Sayyidatina Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta beliau. Setelah itu, beliau meminta pertolongan ke Thaif dan mendakwahkan Islam kepada mereka. Bukannya diterima dakwahnya dan menolong beliau, mereka malah melempari batu hingga kaki beliau yang mulia berdarah. Setelah itu, Rasulullah juga mendakwahi beberapa kabilah, di antaranya kabilah Kindah, Bakr, dan Hanifah. Namun, semuanya ditolak. Karena mengalami duka yang bertumpuk-tumpuk, Rasulullah SAW menyebut tahun itu dengan tahun kesedihan atau Amul Husni. Melihat hambanya yang ditimpa duka yang bertumpuk-tumpuk, Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghibur Rasulullah SAW dengan cara mengisra mi'rajkan beliau bersama jasadnya. Dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum dari Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Rasulullah SAW Isra Mi'raj dengan jasadnya dijemput oleh Jibril alaihissalam dengan membawa buraq. Setelah itu Rasulullah SAW dibawa ke Masjidil Aqsa. Saat di tengah perjalanan, Rasulullah SAW berhenti dan bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, di manakah kita?" Jibril alaihissalam menjawab, "Kita berada di kota Madinah, kota yang akan menerima dakwahmu dan menolongmu, dan kamu akan berijak ke sini kelak." Setelah itu, Rasulullah SAW sholat 2 rakaat di kota itu, lalu meneruskan perjalanan hingga ke Masjidil Aqsa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Isra ayat pertama tadi, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya, supaya kami melihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surah Al-Isra ayat pertama. Setelah Rasulullah SAW sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW melihat ramai sekali yang berada di sekitar Masjidil Aqsa. Beliau pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Jibril alaihissalam menjawab, "Mereka adalah nabi-nabi pendahulumu." Lalu Rasulullah SAW masuk ke Masjidil Aqsa, kemudian disambut oleh semua nabi. Setelah itu, beliau diizinkan untuk mengimami sholat 2 rakaat bersama para nabi. Setelah sholat 2 rakaat, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuju ke langit.
Rasulullah SAW dan Jibril pun menuju ke langit pertama. Di langit pertama, Rasulullah SAW dan di langit pertama, Jibril alaihissalam mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk. Lalu dibukakanlah pintu dan diizinkan untuk masuk. Di dalamnya, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Beliau pun memberi salam kepada Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam pun menjawabnya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menyambut beliau dan menetapkan pengakuan atas kenabian beliau. Di langit pertama, Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kepada Nabi Muhammad SAW atau mukjizat yang berupa dapat melihat roh-roh manusia yang berbahagia di sebelah kanan Nabi Adam alaihissalam, sementara roh-roh yang sedih dan sengsara berada di sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan hingga ke langit kedua. Sampainya di langit kedua, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa alaihissalam. Beliau pun mengucap salam kepada keduanya dan keduanya pun menjawab salam beliau. Kemudian keduanya menyambut beliau dan menetapkan pengakuan atas kenabian beliau. Setelah itu, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan ke langit ketiga. Di langit ketiga, beliau SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW memberi salam kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam pun menjawab salam beliau, menyambut beliau dengan sebaik-baiknya sambutan. Setelah itu, menetapkan pengakuan atas kenabian beliau. Setelah itu, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan hingga ke langit keempat. Di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian beliau memberi salam kepada Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam pun menjawabnya. Setelah itu, Nabi Idris alaihissalam menyambut beliau dan menetapkan pengakuan atas kenabian beliau. Setelah itu, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan hingga ke langit kelima. Sampainya di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Beliau pun memberi salam kepada Nabi Harun alaihissalam dan dijawab oleh Nabi Harun alaihissalam. Kemudian Nabi Harun alaihissalam menyambut beliau dan menetapkan pengakuan atas kenabian beliau. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan hingga ke langit keenam. Di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Sampainya di sana, Nabi Muhammad SAW memberi salam kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu, Nabi Musa alaihissalam menyambut beliau dan menetapkan pengakuan atas kenabian beliau. Saat Rasulullah hendak berangkat ke langit ketujuh, Nabi Musa alaihissalam menangis. Beliau pun ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, "Kenapa engkau menangis?" Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Aku menangis karena ada pemuda yang diutus setelahku akan membawa umatnya ke surga, dan umatnya yang dibawanya ke surga lebih banyak daripada umatku." Setelah itu, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan hingga ke langit ketujuh. Di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberi salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawabnya. Kemudian beliau menyambutnya dan menetapkan pengakuan atas kenabian beliau. Setelah itu, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan hingga ke Sidratul Muntaha. Sesampainya di Sidratul Muntaha, beliau melihat ada pohon yang daunnya sebesar telinga gajah dan buahnya sebesar kendi. Setelah itu, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan hingga ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, Rasulullah SAW melihat Baitul Ma'mur adalah tempat yang ramai sekali, karena setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Setelah itu, Rasulullah SAW terus naik hingga menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, perintah sholat pun diperintahkan kepada beliau. Beliau pun turun lagi hingga bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pun bertanya kepada beliau, "Apa yang Allah perintahkan kepadamu?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Salat 50 waktu." Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Mintalah keringanan kepada Rabbmu agar meringankan perintah salatnya di atasmu." Kemudian Rasulullah SAW menengok kepada Jibril dan bertanya kepada Jibril. Jibril alaihissalam pun menjawab, "Itu benar jika engkau menghendakinya." Kemudian Rasulullah SAW bersama Jibril alaihissalam pun menaik lagi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta keringanan atas perintah yang diturunkan kepada beliau. Kejadian ini terus berulang hingga pada saatnya perintah salat hanya tersisa 5 waktu. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Mintalah keringanan lagi kepada Rabbmu. Mintalah keringanan hingga perintah salatnya hanya tersisa 1 atau 2 waktu saja." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku sudah sangat malu kepada Rabbku. Perintah salat 5 waktu ini aku sudah sangat ridho." Setelah itu, banyak sekali peristiwa yang dialami beliau. Di antaranya, pembelahan dada pun terjadi pada kali ini.
Dan juga Rasulullah SAW diberi antara pilihan susu atau pilihan khamar. Beliau pun memilih susu. Lantas Jibril AS berkata, engkau telah memilih fitrah dan telah mengambil fitrah. Jika engkau mengambil khamar, engkau akan menyesatkan umatmu. Setelah itu Rasulullah SAW ditampakkan 4 sungai, yang dimana 2 sungainya tampak dan 2 sungainya tidak tampak. 2 sungai yang tampak yang dimaksud adalah sungai yang berada di dunia, yaitu sungai Nil dan sungai Efrat. Maksudnya ditampakkan sungai Nil dan sungai Efrat kepada beliau adalah sampainya risalah beliau hingga sampai kepada kedua sungai tersebut. Sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan dan mengambil beberapa faedah dari kisah ini. Di antaranya, kita dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari kisah ini. Karena kisah ini tidak dapat dikaitkan dengan logika, hanya dapat dikaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita juga akan mengetahui betapa besar pengorbanan Rasulullah SAW yang harus mengalami duka yang bertumpuk-tumpuk dahulu, barulah kemudian Islam berjaya dan Rasulullah SAW dipanggil ke hadipan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, Nabi Musa alaihissalam, kita akan mengetahui bahwa Nabi Musa alaihissalam sangat berjasa kepada kita. Karena jika bukan karena ide beliau, tentu kita akan memiliki kewajiban sholat 50 waktu, yang mana setiap 15 menit kali kita akan diwajibkan untuk menunaikan sholat setiap 15 menit sekali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.